Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang saling mempercayai dan dapat dipercaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini berjudul Dalam Memiliki Kepercayaan pada Saudara Seiman. Diambil dari ayat inti 2 Korintus 7 ayat 16 yang berbunyi, "Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal." Ketika manusia akan menunjukkan kepercayaan pada sesamanya, mereka akan datang lebih dekat untuk memiliki pikiran Kristus. Yesus menemukan akses ke pikiran melalui jalur pergaulan mereka yang paling akrab. Dia menghormati manusia dengan keyakinannya, dan dengan demikian menempatkan dia pada kehormatannya. Yesus mengambil kemanusiaan agar dia dapat bertemu manusia. Dia membawa manusia di bawah kuasa kebenaran yang mengubahkan dengan menemui mereka di mana mereka berada. Dia mendapatkan akses ke hati dengan mengamankan simpati dan keyakinan, membuat semua merasa bahwa identitasnya adalah alamiah dan perhatian mereka lengkap. Testimony to Ministries halaman 189-190. Marilah kita menghargai semangat kepercayaan dalam hikmat saudara-saudara kita. Terhubung dengan pelayanan Allah, kita harus menyadari secara individu bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Para pekerja Kristus harus berusaha untuk persatuan. Kita adalah anak-anak dari keluarga yang sama dan memiliki satu Bapa surgawi. Janganlah kita mengenakan pakaian yang berat dan menghargai keraguan serta kurangnya kepercayaan pada saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menyakiti jiwa kita dengan mengumpulkan onak dan duri. Tetapi sebaliknya, kita harus mengumpulkan bunga mawar, bunga bakung, dan merah jambu, dan mengungkapkan keharumannya dalam kata-kata dan tindakan kita. Testimonies to Ministries halaman 500 dan 502. Ketika ada tindakan yang harmonis di antara masing-masing anggota gereja, ketika ada kasih dan kepercayaan yang dinyatakan oleh saudaranya kepada saudara, akan ada kekuatan dan kuasa yang sebanding dalam pekerjaan kita untuk keselamatan manusia. Testimonies to Ministries halaman 188. Aku senang memiliki kepercayaan penuh padamu. 2 Korintus 7 ayat 16. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini menyatakan suatu rahasia agar kita dapat memiliki kepercayaan pada saudara-saudara kita yang seiman. Intinya, kita dapat saling mempercayai. Radiant Religion halaman 163 paragraf 2 berkata, Yesus mengambil kemanusiaan agar dia dapat bertemu manusia. Dia membawa manusia di bawah kuasa kebenaran yang mengubahkan, dengan menemui mereka di mana mereka berada. Dia mendapatkan akses ke hati dengan mengamankan simpati dan keyakinan, membuat semua merasa bahwa identitasnya dengan alamiah dan perhatian mereka lengkap. Kita manusia berdosa, dan kita tidak dapat bertemu dengan yang ilahi. Oleh karenanya Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal
menjadi manusia dan bertemu dengan kita di mana kita berada, sehingga Yesus dapat membawa kita di bawah kuasa kebenaran yang mengubahkan, dan itu dengan cara masuk ke dalam hati kita agar mengamankan simpati dan keyakinan atau kepercayaan. Nah, apakah kuasa kebenaran yang mengubahkan itu, dan apakah hubungannya dengan memiliki kepercayaan pada saudara seiman? Loma Linda Messages halaman 603 paragraf 2 berkata, "Dan pertobatan mereka sendiri bukanlah akhir dari pendidikan ini. Mereka harus belajar bagaimana memenangkan orang lain kepada kebenaran. Hal ini paling baik akan mereka capai melalui kehidupan yang mengungkapkan kuasa kebenaran yang mengubahkan. Kristus harus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Tidak cukup hanya bertobat, tetapi kita perlu mengabarkan kebenaran agar memenangkan orang lain kepada kebenaran, dan cara yang paling baik dalam mengabarkan kebenaran adalah dengan mengungkapkan kuasa kebenaran yang mengubahkan dalam hidup kita. Dan kutipan ini menyatakan bahwa kuasa kebenaran yang mengubahkan itu adalah Kristus yang terbentuk di dalam hidup kita, yang adalah pengharapan kemuliaan. Apakah yang diubahkan oleh kuasa kebenaran tersebut? 1888 Materials halaman 1065 paragraf 2 berkata, "Kuasa kebenaran adalah untuk mengubahkan hati dan karakter. Efeknya tidak seperti sejumput warna di sana-sini di atas kanvas. Karakter seutuhnya harus diubahkan. Gambar Kristus harus diungkapkan dalam kata-kata dan tindakan." Kuasa kebenaran tersebut mengubahkan hati dan karakter kita, yaitu agar kita menjadi serupa dengan gambar Kristus, yaitu serupa dengan karakter Kristus. Itu sebabnya kuasa kebenaran tersebut adalah Kristus yang terbentuk di dalam, yang adalah pengharapan kemuliaan. Karena jika kita mau memiliki karakter Kristus, maka harus Kristus yang terbentuk di dalam kita. Oleh kehadiran Kristus di dalam kita, akan nyata dalam perkataan dan tindakan kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena untuk dipercaya oleh sesama dan mempercayai sesama, kita perlu Yesus. Orang-orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Apa yang terjadi bila kita tidak ada Kristus dalam hidup kita? 1888 Materials halaman 1065 paragraf 3 menyatakan, "Kasih karunia Kristus sangat penting setiap hari setiap jam. Kecuali itu bersama kita terus-menerus, ketidakkonsistenan hati alami akan muncul, dan kehidupan akan menghadirkan pelayanan yang terbagi." Nah, apakah kasih karunia Kristus itu yang sangat penting bagi kita? The Review and Herald, tanggal 17 Oktober tahun 1907, paragraf 9 berkata, "Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia hidup." Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus. Itulah yang membuat kita hidup dalam penurutan akan hukum Allah, sebagaimana Yesus hidup. Karenanya, bila kita kembali ke kutipan sebelumnya, oleh karena kasih karunia Kristus adalah sama dengan roh Kristus, maka kutipan ini menyatakan bahwa roh Kristus itu sangat penting setiap hari, setiap jam. Kenapa? Karena jika kita tidak memiliki roh Kristus setiap hari, setiap jam, maka hati kita tidak akan konsisten. Dan tidak heran kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbagi. Adakah yang demikian bisa dipercaya? Tentu tidak. Orang yang konsisten yang dapat dipercaya, dan orang yang konsisten adalah orang yang memiliki Kristus setiap hari, setiap jam dalam hidupnya. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia dan kemudian memperoleh jalan masuk ke dalam hati kita
oleh kehadiran Roh-Nya, agar kita dapat menjadi orang-orang yang dipercaya. Dan bila kita semua dapat dipercaya, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 163 paragraf 3. Marilah kita menghargai semangat kepercayaan dalam hikmat saudara-saudara kita. Terhubung dengan pelayanan Allah, kita harus menyadari secara individu bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Hanya mereka yang tinggal dalam Yesus yang dapat menjadi bagian tubuh Yesus, yaitu keseluruhan yang besar itu, dan bila kita menjadi bagian tubuh Yesus, kita seharusnya percaya kepada saudara seiman, serta dapat dipercaya oleh saudara seiman. Perhatikan, ada tanda elips dalam kutipan ini, yaitu 4 titik. Artinya, ada kalimat yang dihapus dalam kutipan ini. Mari kita baca kalimatnya yang terdapat dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 500 paragraf 2. Berbunyi, marilah kita menghargai semangat kepercayaan dalam hikmat saudara-saudara kita. Kita harus mau menerima nasihat dan peringatan dari sesama kita, para pekerja. Terhubung dengan pelayanan Allah, kita harus menyadari secara individu bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang besar. Bila kita percaya merupakan bagian anggota tubuh Yesus, maka kita tidak hanya menghargai kepercayaan dan hikmat sesama anggota, tetapi kita juga harus mau menerima nasihat dan peringatan dari sesama anggota. Sebab sebagai anggota tubuh Yesus, kita harus saling memperhatikan dan menguatkan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dalam memiliki kepercayaan pada saudara seiman, kita bukan hanya menghargai hikmatnya, tetapi juga nasihat dan amarannya. Sebab itulah wujud persatuan dan kesatuan dalam kasih Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semuanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Agar kami memiliki kepercayaan pada saudara seiman, demikian juga mereka memiliki kepercayaan kepada kami. Kami saling menghargai sebagai anggota tubuh Kristus. Dan satu rahasia bagi kami semua, yaitu bahwa untuk kami dapat saling mempercayai, Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia, bertemu di tempat kami berada, yaitu sebagai manusia yang berdosa, agar Yesus dapat menemui jalan masuk ke dalam hati kami dengan mendapatkan simpati dan kepercayaan, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Kami perlu memiliki Roh Kristus setiap hari, setiap jam, agar kami konsisten dan dapat dipercaya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami menjadi bagian tubuh Yesus, dan sebagai anggota tubuh Yesus kami saling memperhatikan, menghargai semangat kepercayaan dan hikmat sesama saudara seiman, serta mau menerima nasihat dan peringatan, sebab itu demi kebaikan kami semua. Agar bila mana Engkau datang kedua kali, kami boleh semua diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.